Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Kabar baik, kasus baru virus corona di China menurun. Juga di Korea. Bahkan dilaporkan bahwa di China setengah dari penderita virus corona sudah pulih. Dan yang lain sedang menuju pulih. Di Daniel 9, Gabriel datang dengan penuh semangat kepada Daniel dengan membawa kabar baik. Yaitu dosa bukan hanya akan diampuni. Dengan 3 ungkapan dia sebutkan, Tuhan akan melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, dan menghapuskan kesalahan. Artinya, dosa dan segala virus yang dibawanya tidak akan ada lagi. Itu adalah nubuatan yang pasti. Kalau mimpi Nebukadnezar adalah pasti, binatang-binatang buas dan tanduk kecil itu adalah pasti, maka perhitungan nubuatan berikut tentu pasti. Ayo kita ikuti. Gabriel katakan, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Itu berarti totalnya ada 490 tahun nubuatan. Bagaimana kegenapannya? Dari mana menghitungnya? Kita lanjut ke ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Nah, Esra 7 mencatat sejarah penting. Raja Media Persia, Artasasta pada tahun 457 sebelum Masehi memerintahkan untuk membangun kembali tembok dan kota Yerusalem. Luar biasa. Ini menjadi tahun awal perhitungan nubuatan 70 tahun. Lanjut, ayat yang ke-25 katakan lagi. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Total 69 masa. Berarti 483 tahun nubuatan. Itu adalah setelah dekret Artasasta dan jatuh pada tahun 27 tahun Masehi. Dan seorang tokoh dikatakan akan diurapi. Luar biasa, itu adalah saat ketika Yesus dibaptiskan dan diurapi oleh Roh Kudus. Di saat itu misi mesianik Yesus diresmikan. Luar biasa ketepatannya. Lalu Gabriel memberikan nubuatan yang lebih terperinci. Dia katakan, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Dalam ayat yang ke-27. Artinya misi Yesus, atau ketika itu adalah misi Yesus dan murid-muridnya selama 7 tahun terakhir di nubuatan itu. Mereka berusaha memenangkan hati bangsa Yahudi. Lalu pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nubuatan ini adalah selaras dengan pernyataan di ayat yang ke-26, yaitu disingkirkan seorang yang telah diurapi. Artinya, 3,5 tahun setelah Yesus dibaptis, Yesus disingkirkan, disalib. Wow, itu tergenapi. Dan domba sudah tersembelih di dalam diri sang anak manusia yang disalib. Upacara korban tidak lagi memiliki makna nubuatan lagi. Dan di saat terakhir dari nubuatan 70 minggu, yaitu pada 34 Masehi, Stefanus mati syahid dilempar batu. Pekabaran tentang Yesus ditolak oleh Israel. Dan sejak itu pekabaran Injil langsung disebarkan ke semua orang di bumi. Saudara, Tuhan sangat serius hendak menyingkirkan dosa dan virus-virusnya dari atas muka bumi ini. Dan secara sah itu sudah tercapai. Sekarang ini Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan kembali untuk menjemput kita. Itu sebabnya jangan pernah panik. Pemeliharaan Tuhan adalah pasti. Tampilkan imanmu. Itu keren.